warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Ayunar Evitasari. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi presentasi kelompok pada pagi hari ini. Topik yang akan kami bawakan adalah terkait studi kasus pembelajaran siklus air. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Alfan, yang kedua Nila Latifatur Rahmah, yang ketiga Tolada Desika Aulia, dan yang terakhir Fania Ica Aprila. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi penyampaian materi. Materi pertama mengenai karakter Nina yang akan disampaikan oleh Muhammad Alfan. Kepada Muhammad Alfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evita. Saya akan menjelaskan tentang Nina, di mana Nina ini adalah tipe pemikir konkret. Nah, di mana dia ini sesuai dengan tahap perkembangan dari Piaget, yaitu operasional konkret. Nah, di mana Nina ini dia itu bisa belajar dengan lebih baik melalui visual dan manipulatif. Nah, untuk kebutuhan belajar, Nina itu membutuhkan instruksi yang terstruktur, tugas yang jelas, dan masalah yang konkret. Untuk Nina sendiri, strategi yang harus dilakukan agar Nina bisa mudah memahami pelajaran adalah Nina diberikan tugas sebagai seorang analis masalah atau penyusun solusi yang tertulis, di mana Nina bertugas menuliskan rumusan masalah dan solusi berdasarkan hasil diskusi. Nah, karena tipe Nina ini tipe yang pemalu, sensitif, juga lebih nyaman saat bekerja dengan kelompok kecil, maka dia membutuhkan seorang yang punya kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang tipenya itu seperti Adi, yang dimana dia itu aktif, suka tantangan, dan juga ingin diakui. Nah, untuk materi tentang Adi, ini akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, Mbak Nila Atifa. Terima kasih. Karakter yang kedua yaitu Adi, di mana Adi termasuk dalam karakter pencari teman. Dalam hal ini, karakter Adi sesuai dengan tahap perkembangan dari teori Vygotsky pada scaffolding dan ZPD. Adi memiliki kebutuhan belajar, interaksi sosial, kerja kelompok, dan peran penghubung antar teman. Karena Adi di sini termasuk anak yang sangat aktif dalam kegiatan di dalam kelas. Strategi yang digunakan yang cocok untuk Adi yaitu diperankan sebagai ketua kelompok, di mana Adi memimpin pembagian peran dan memfasilitasi teman yang kesulitan dengan bantuan verbal. Di dalam kelas, tokoh Adi juga sesuai sebagai pemimpin, di mana dia akan memimpin sebuah kelompok yang dalam kelompok tersebut terdapat Mario, si petualang eksperimen. Baik, untuk karakter Mario adalah sebagai seorang petualang dan juga eksperimen. Jadi teori yang cocok untuk Mario adalah teori Gilbert dan Malina, yaitu lebih berfokus pada gerak motorik. Secara umum, secara khusus, kebutuhan Mario yaitu melalui aktivitas fisik dan juga alat peraga. Jadi cara belajar yang cocok untuk Mario adalah secara manipulatif, kebebasan bergerak, dan strategi yang paling sesuai untuk model pembelajaran pada siklus air ini, yaitu Mario bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab eksperimen. Kemudian Mario juga bertugas memanipulasikan siklus air dengan melibatkan gerak dan alat. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas dari Laksmi akan disampaikan oleh Fania Ica. Baik, berikutnya yaitu karakter Laksmi. Laksmi memiliki karakter sebagai pemimpi kreatif. Hal ini sesuai dengan teori dari Erikson, yaitu industri versus inferiority. Dengan ini, kebutuhan belajar yang diperlukan Laksmi adalah media ekspresi kreatif, aturan fleksibel, dan simulasi visual. Sehubungan dengan itu,
Laksmi memiliki strategi belajar yaitu bertugas sebagai desainer kreatif. Laksmi bertugas membuat poster siklus air dengan kriteria umum dari guru dan dipresentasikan di depan kelas. Terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Nah, dari keempat karakter tersebut dapat ditarik benang merah, yaitu pembelajaran siklus air dirancang secara holistik dan juga berdiferensiasi dengan mengacu pada teori perkembangan kognitif, sosial, motorik, dan moral, agar siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga berkembang secara menyeluruh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Arif Ibu berdoa. Teman-teman kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya ujung-ujungnya ini. Nanti setelah selesai kalian bisa mempresentasikan ke depan kelas ya. Ya, Bu. Ayo sekarang kita lempar. Bu, sudah selesai. Nah, kalian sudah selesai kan? Nah, sekarang kalian maju ke depan dan memperagakan bagaimana sih siklus air itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Siap, Bu. Siap, Bu. Silakan Adi dipimpin untuk kelompok. Teman-teman, kita presentasi ke depan ya. Ayo. Silakan Adi dipimpin kelompoknya untuk memperagakan siklus air. Baik, terima kasih, Bu. Oke, teman-teman semua, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster siklus air dari kelompok kami. Nanti ada Nina yang akan menjelaskan dan juga ada Mario yang akan memperagakan. Oke, bisa dimulai, teman-teman. Kami akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah siklus air dari bumi ke langit, terus kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air itu punya 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu evaporasi, terus kedua kondensasi, ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Nah, evaporasi adalah air dari laut dan sungai menguap karena adanya panas matahari. Terus tahap yang kedua itu kondensasi. Kondensasi itu uap air naik ke atmosfer dan berubah jadi awan. Terus tahap yang ketiga itu presipitasi, di mana awan menjadi gumpalan terus turun sebagai hujan. Dan terus yang terakhir proses infiltrasi, di mana air itu meresap ke dalam bumi atau mengalir ke sungai dan kembali ke lautan. Gitu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Adi. Kalian sangat luar biasa sekali. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Iya, Ibu, aku mau mencoba untuk menyimpulkan. Ya baik, Adi silakan. Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi naik ke langit kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan tahapan siklus air? Saya, Bu. Iya, apa Nina? Langkah-langkah siklus air itu ada 4, Bu. Iya, Yang benar. pertama evaporasi,
terus yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Iya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu kondensasi? Saya, Bu. Iya, Maria, bagaimana? Jadi kondensasi itu di mana uap air naik ke atmosfer menjadi awan, Bu. Oh iya, baik. Setelah kondensasi, tahapan dalam proses siklus air apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Pak Sni. Yang selanjutnya adalah presipitasi, yaitu awan menjadi berat lalu turun sebagai hujan yang ditandai dengan awan berwarna abu-abu gelap. Iya, baik. Benar sekali.